warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan Saya Wulandari Sapitri, saya Musdalifah Salsabila, saya Dede Anggraini, saya Agustin Wandari. akan menampilkan video materi asam nukleat. Selamat menyaksikan. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam memahami materi DNA pada makhluk hidup. Materi singkat. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Sedangkan nukleotida adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen yang meliputi adenin, tinin, guanin, dan sitosin, dan juga gugus fosfat. Molekul alami yang merupakan asam nukleat contohnya adalah DNA dan RNA. Berikut merupakan struktur nukleotida. Ada dua jenis gula pentosa pada nukleotida, yaitu deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA. Objek atau sampel yang digunakan, materi asam nukleat dan nukleotida. Prosedur proyek A. Cari dan pahami materi pembelajaran mengenai asam nukleat dan nukleotida. B. Temukan berbagai referensi materi terkait asam nukleat dan nukleotida. C. Amatilah, kemudian rekam saat proses pembahasan materi asam nukleat dan nukleotida. D. Edit video yang sudah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Asam nukleat umumnya ditemukan di dalam inti atau nukleosel. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Asam nukleat memiliki dua jenis pentosa, yaitu DNA dan RNA. Deoksiribonukleotida atau DNA. Asam deoksiribosa nukleat adalah asam nukleat yang molekulnya terbentuk dari dua untai polinukleotida atau biasa disebut dengan istilah untai ganda atau double helix, di mana setiap polinukleotida dari DNA terdiri atas nukleotida-nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida dari DNA mengandung 3 komponen penting, yaitu basa heterosiklik, purin, dan pirimidin, di mana purin tersusun dari basa nitrogen adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun dari basa nitrogen timin dan sitosin. Karena adanya gugus gula pentosa deoksiribosa, maka asam nukleat jenis ini disebut sebagai deoksiribonucleic acid atau DNA. DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk molekul DNA yaitu helix atau spiral ganda. Ribonukleotida atau RNA. Asam ribosanukleat adalah asam nukleat yang tersusun dari molekul yang merupakan hasil instruksi DNA yang disintesis melalui mekanisme transkripsi DNA untuk selanjutnya ditransfer keluar dari inti sel masuk ke dalam sitoplasma. Molekul RNA merupakan untai tunggal polinukleotida atau yang biasa dikenal dengan single-stranded. RNA tersusun dari basa heterosiklik, purin, dan pirimidin. Hanya saja pada pirimidin, basa nitrogen yang menjadi penyusunnya adalah urasil dan sitosin, sedangkan pada purin, basa nitrogen penyusunnya adalah sama yaitu adenin dan guanin. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Bentuk molekul RNA merupakan pita tunggal dan tidak memiliki spiral. Nukleotida dan nukleosida. Nukleotida merupakan struktur pembentuk inti sel DNA dan RNA yang penting untuk perkembangan sel, fungsi-fungsi tubuh, dan penggantian jaringan yang rusak. Nukleotida tersebut terdapat di dalam semua sel tubuh. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus bangsa heterolisik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat.
Nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. Basa nitrogen dapat berupa basa nitrogen tergantung pada jenis nukleosida yang akan dikembangkan. Jenis basa nitrogen yang paling umum digunakan sebagai penyusun nukleosida adalah adenin, guanin, sitosin, timin, dan lain-lain. Mengapa DNA penting bagi tubuh? DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan diri, ciri, dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. Jadi, DNA setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang persis sama baik dengan ayah maupun ibunya. Selanjutnya yaitu percobaan Griffith. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Dapat dilihat pada gambar berikut mengenai eksperimen transformasi Griffith. Berdasarkan percobaan didapatkan hasilnya. Yang pertama, bakteri strain S dari sistem kekebalan tikus membuatnya virulen atau mampu menyebabkan penyakit. 2. Bakteri strain R bersifat non-virulen, artinya tidak menyebabkan penyakit saat disuntikkan ke mencit. Mencitnya tetap hidup. 3. Bakteri strain S virulen yang telah dimatikan pada suhu tinggi tidak menyebabkan penyakit. Mencitnya tetap hidup. 4. Bakteri strain S virulen yang telah dimatikan pada suhu tinggi ditambah dengan strain R non-virulen, mencitnya jadi mati. Akan tetapi sampel darahnya mengandung bakteri S hidup. 5. Jadi Griffith menyimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebut prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Kesimpulan: 1. Asam nukleat terdiri dari banyak unit nukleotida, sedangkan nukleotida adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. 2. Asam nukleat memiliki 2 jenis pentosa, yaitu DNA dan RNA. 3. Nukleotida merupakan struktur pembentuk inti sel DNA dan RNA, sedangkan nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. 4. DNA penting karena merupakan informasi genetik makhluk hidup. DNA setiap orang berbeda-beda, antara anak dan orang tua saja bisa berbeda. 5. Eksperimen Griffith dapat disimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan. Penelitian ini yang mengarah pada penemuan bahwa DNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.